Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Berita. Pripun kawartosipun? Alhamdulillah, saya Bu luar biasa. Nggih. Apakah sudah mati lampu di situ? Alhamdulillah Bu, ini tadi sudah 15-an menit kan hidup. Oh, sudah 15 menit yang lalu hidup Tapi nggih. sinyalnya belum stabil. Oh, nggih. Ini HP-nya masih digantung di depan sana Bu. Ditinggikan. Digunakan untuk menguatkan sinyal ngaten. Iya. Nggih. Apakah karena cuaca ataukah memang karena mati lampunya? Karena memang mati listrik. Kadang kan tower itu kan ada yang pakai genset, ada yang tidak. Jadi, iya, sama seperti yang ada di Eromoko kan towernya tidak pakai genset. Jadi kalau misalnya mati sinyal, sinyalnya juga wassalam. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita sepakati dulu ya Pak. Kita melanjutkan coaching yang kemarin. Ngaten kita sepakat nanti kita bicara nggak usah lama-lama, 15 menit kemawon. Dari pertanyaan ini aja. Apakah ada masalah dari pembelajaran yang panjenengan jalani sampai sekarang, apalagi sedang CGP dan sedang sibuk-sibuknya banyak pelatihan dan kemarin juga sempat ikut turnamen apa ya kemarin ya. Iya Bu, jadi untuk terkait pembelajaran, insya Allah secara umum nggak ada kendala sih sebetulnya. Secara hak anak itu saya harus wajib memenuhinya. Jadi saya nggak mau anak itu sampai terpotong karena saya itu bukannya menyembuhkan diri, karena guru olahraga itu selalu kedatangannya itu dinantikan. Jadi anak-anak itu kalau pada saat pelajaran PJOK itu sangat riang gembira, walaupun itu belum sampai materi, baru masuk gerbang aja Bu, "Hore, Pak Andi datang," seperti itu. Betul sekali Pak, memang kalau misalnya sangat menyejukkan hati Bu, seperti itu. Jadi tapi itu tidak hanya untuk saya sendiri. Jadi saya harap seluruh guru di Indonesia itu tidak hanya PJOK, jadi semua guru itu selalu dinantikan kedatangannya. Jadi mereka itu antusias dalam menuntut ilmu. Harapan saya seperti itu. Antusiasme mereka itu bikin kita on fire ya Pak ya. Betul sekali. Memang on fire sekali. Untuk pembelajaran pada PJOK yang jenengan jalani di sekolah itu tidak ada masalah apapun tentang administrasinya atau tentang anak-anaknya yang ada di sekolah, kan? Ya alhamdulillah secara keseluruhan tidak Bu, akan tapi itu tadi dari jenengan yang sudah ketahui kemarin itu kan ya memang banyak kegiatan ya Bu di luar jam kegiatan belajar mengajar itu. Ya ada delegasi dari sekolah dan kepala sekolah itu mendelegasikan saya untuk mengikuti pelatihan dan lain-lain, seperti yang kemarin itu ada pelatihan siaga bencana sekolah dari PMI. Itu juga termasuk bukan kendala sih, memang hanya manage waktu saja yang memang harus benar-benar di manage dengan baik seperti itu. Selain itu juga malamnya masih dilanjut kepanitiaan itu di kecamatan Bu, dalam bola voli itu. Wah, iya. Sudah saya lihat kemarin jenengan sangat-sangat sibuknya, manajemen waktunya pasti sangat luar biasa sekali. Nah, dari kendala manajemen waktu tadi kan jenengan mengatakan bahwa banyaknya kegiatan sama manajemen waktu yang jenengan yang terkendala, ngaten. Mungkin ada nggak rencana yang jenengan inginkan atau rencana yang jenengan ingin terapkan untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi dalam sela-sela kesibukan saya Bu, itu memang yang akan saya rencanakan itu kalau bisa itu memang
saya harus memfokuskan deh salah satu atau salah dua saja. Jadi ketika saya mengambil semua itu secara tidak langsung akan membebani saya sendiri. Jadi misal ketika sudah menjalankan 1, 2, 3 mentok, nah, ketika itu ya sudah cukup 3 saja, jangan tambah ke 4, 5, 6. Jadi seperti itu, rencana saya seperti itu untuk menstabilkan rencana agar semua itu bisa terpenuhi, karena juga masalah waktu kita pasti tidak akan bisa karena kita hanya satu, nggak bisa dibelah. Iya betul sekali Bapak. Gitu untuk karena jenengan kan mengatakan akan menyortir ini ya kegiatan gitu. Nah untuk pemilihan kegiatan tersebut nanti ada tindakan apa gitu untuk memilih kegiatan mana yang akan jenengan ambil tuh pakai tindakan apa atau rencana apa gitu. Ya, jadi rencananya itu tadi akan memilah dan memilih dari kegiatan saya yang mungkin itu sejalur dan sejalan dan sejalan dengan akademik saya. Mungkin kalau di sekolah itu memang saya sebagai guru PJOK, jadi mungkin kegiatan-kegiatan yang mungkin di luar dari konteks pendidikan mungkin itu akan saya kesampingkan. Ya, jadi akan saya pilahnya di situ. Jadi nanti akan bicara, kita berpikir itu bercabangnya tidak terlalu lebar seperti itu. Jadi jenengan akan menggunakan metode sejalur dan sejalan itu tadi nggih Pak nggih. Yang penting sesuai sama kelinearan pekerjaan jenengan, nanti yang lainnya bisa lah ya ngoten. Ada yang turnamen itu nanti 1 atau 2 yang diambil, yang lainnya tidak ngoten. Seperti itu ya. Iya. Kalau misalnya panjenengan sudah menggunakan metode jalur dan sejalan ini tadi, kemudian sudah berjalan, mungkin kira-kira tingkat kematangan rencana jenengan itu berapa skornya? Jadi misalnya 1 sampai 100, misalnya jenengan skor berapa? Tingkat kematangan metode jenengan ini nanti. Secara tidak langsung seperti ini Bu, saya tuh sebetulnya sudah saya lakukan dari dulu. Jadi ketika ini saya teruskan terus-menerus, ternyata juga berat. Step saya mungkin hanya ada 3 pilihan dan saya paksakan ke 4, 5, 6 sampai 10, dan itu sangat luar biasa. Maka sedikit demi sedikit dengan konsistensi tadi, ya alhamdulillah, jadi beban pikiran ya, jadi dalam memanage waktu itu sudah sedikit tertata seperti itu Bu. Jadi tingkat kematangan saya dalam menyusun rencana itu tadi ya saya sangat yakin bahwa ketika kita putuskan untuk mengambil 3 saja ya, itu pasti akan lebih maksimal daripada saya memaksakan diri mengambil sampai 10 tapi itu tidak maksimal. Itu sudah saya lakukan dari pengalaman pribadi ya, karena ada pengalaman pribadi, jadi itu saya yakin pasti akan lebih baik. Berarti sebenarnya untuk metode sejalur dan sejalan yang jenengan haturkan tadi sudah berjalan kemarin, tapi mungkin apakah ada yang ingin panjenengan tingkatkan untuk agar metode sejalur dan sejalan ini lebih efektif gitu dan benar-benar membuat jenengan yakin untuk kedepannya supaya tidak menjadi kendala lagi ngoten untuk manajemen waktu jenengan. Iya. Atau yang ingin ditingkatkan mboten? Yang ditingkatkan adalah gini Bu, ketika sudah sejalur dan sejalan, kita terangkan ketika kita ada tawaran ya, misal kita ada tawaran karena kita sudah berada di level 3 mentok, ketika sudah ada tawaran yang keempat, nggak mungkin akan kita ambil, kita clear di awal seperti itu. Jadi clear di awal karena kita sudah
jadwal penuh, intinya seperti itu. Nggih. Jadi clear di awal itu ketika ada tawaran masuk itu sudah kita cut, jadi kita alihkan saja kan dengan Oh, ya nggih. mungkin Dialihkan. jadi kalau sudah sejalur dan sejalan, kita berjalan beriringan, pasti kita akan mencapai tujuan finish yang sama. Luar Menurut biasa saya sekali, seperti itu gitu. Bapak. Iya, saya yakin juga metodenya sangat-sangat luar biasa karena ini juga metode yang sudah berjalan dan ini ada rencana peningkatan ketika habis Oke. coaching ini sudah ada rencana peningkatan. Saya berharap nanti ke depannya jenengan lebih matang lagi dan lancar, tidak ada lagi kendala Iya, amin. manajemen waktu yang lainnya. Nah, pripun perasaan panjenengan setelah coaching ini, apakah sudah lebih baik? Apakah masih ada perasaan terkendala? Apa masih ada ruwet-ruwetnya manajemen waktu yang ada di kepala misalnya? Ya, mungkin itu sih Bu, saya lebih ke ini cara menolak yang sebetulnya Ya, menjadi oke. kendala utama ya. Kendala utama itu ya kadang kita tidak mau menyakiti hati orang lain seperti itu. Oh iya, nggak Ketika enak hati nggih Pak, ya mau iya, menolak itu. Nggih. dikira sombong, dikira ya apalah gitu. Lah, saya mungkin itu agak menjadi kendala sih. Sebetulnya bukan kendala, tapi kalau kita sudah clear di awal, ketika diputuskan ditolak ya ditolak, seperti aja. Entah nanti bagaimana kita mensikapinya. Insya Allah kalau kita sudah clear di awal, daripada saya terima kemudian saya nggak maksimalkan, akan mengecewakan. Yang mendingan clear di awal, pasti itu sih Bu. Ya Itu mungkin solusi yang sangat efektif kayaknya Pak, karena memang kesepakatan awal dengan seseorang itu sangat-sangat signifikan ngoten kangge kegiatan selanjutnya. Jadi dia bisa mencari orang lain untuk membantu orang yang menerima yang memberikan tawaran tersebut. Ini tadi sudah banyak sekali yang kita dapatkan Pak dari manajemen waktu jenengan mau menggunakan metode sejalur dan sejalan yang di-upgrade istilahnya gitu Pak, di-upgrade ke arah yang lebih baik dengan ada skala prioritas, yang penting linear dulu sama dunia pekerjaan jenengan. Nanti kalau misalnya ada tawaran tambahan, kalau mampu diambil, kalau tidak ya ditolak dengan kesepakatan awal dengan orang tersebut gitu. Sudah sangat luar biasa Pak. Coaching kita hari ini lumayan banyak dapatnya. Mungkin. Apakah ada kendala lain? Tidak ada nggih? Insya Allah sudah clear untuk manajemen waktu. Secara keseluruhan sudah sih Bu. Jadi ya mungkin terkait pembelajaran itu ya memang karena sebagai pendidik itu ya memang sudah kewajiban kita, mau nggak mau kita tidak boleh menyalahkan waktu, tidak boleh menyalahkan siswa ataupun kepala sekolah ataupun siapapun, karena saya sendiri juga memahami bahwa kita memilih jalur ini itu ya memang sudah tekad kita, seperti itu, mencerdaskan anak bangsa itu. Jadi entah apapun kesibukan kita, kalau kita sudah di dalam sekolah atau di lingkup sekolah itu ya memang hak kita adalah untuk anak gitu. Jangan sampai hak anak itu dikurangi dan gitu. Justru malah dimaksimalkan. Oke, seperti atur panjenengan ya Pak ya. Memang sudah pembelajaran yang jenengan sampaikan ke anak dan hak anak sudah luar biasa sekali, hanya terkendala pada manajemen waktu, dan itu pun jenengan sudah punya metode tersendiri untuk mengatasinya ya. Apalagi tadi ada pakai skala prioritas kelinieran dengan pekerjaan, sudah sangat-sangat baik sekali. Sekarang kita tutup saja ya Pak ya untuk coaching hari ini. Terima kasih Bu Ida. Sami-sami Bapak, semoga coaching ini membantu panjenengan untuk kedepannya. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.